Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, kita bersyukur dapat berjumpa kembali di doa pagi ini. Apa kabar saudara semua? Saya berharap dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan di pagi ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan buat kami, untuk kami boleh bersekutu, kami boleh membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan firman Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu pada saat pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, renungan firman Tuhan pagi ini terambil dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-15. Yohanes pertama ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yohanes memberi kesaksian dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Haleluya. Saudara, dalam pembacaan Alkitab kita pagi ini, kita perhatikan bahwa di sini Yohanes Pembaptis menyebut Yesus Kristus dengan memakai kata ganti Dia. Itu ada sebanyak 4 kali. Penyebutan ini menunjukkan pada kita bahwa Yohanes sungguh-sungguh mengutamakan atau mengagungkan Yesus Kristus, saudara. Sebab Dia telah ada sebelum Yohanes tampil atau bersaksi. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, firman Tuhan di sana berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah saudara, memang secara biologis Yohanes Pembaptis lebih dahulu lahir 6 bulan sebelum Yesus lahir. Itu kita bisa baca dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-57 dan seterusnya saudara. Tapi Yesus secara ilahi melebihi status, popularitas, dan juga kapasitas Yohanes. Yesus Kristus lebih senior dari Yohanes. Karena firman Tuhan berkata, karena Ia telah ada sebelum Yohanes. Bahkan Yesus pun telah ada sebelum Abraham. Kita bisa baca itu dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Bahkan bukan hanya itu saja saudara. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 1 ayat yang ke-17, Ia telah ada sebelum segala sesuatu diciptakan, saudara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16 firman Tuhan di sana berkata, karena kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kalau di
ayat yang ke-15 Yohanes memakai kata dia menyebut Yesus, tapi kalau di ayat yang ke-16 dia memakai kata kepenuhannya. Artinya di dalam Yesus Kristus orang percaya mengalami keajaiban demi keajaiban. Karena itu dalam hal apapun keadaan kita saudara, susah ataupun senang, kelimpahan atau kekurangan, sehat ataupun sakit, kita percaya bahwa kasih karunia Yesus Kristus selalu ada buat kita. Nah saudara, kedatangan Yesus ke dunia tentu punya misi yang sangat mulia saudara, yaitu menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat akan diselamatkan. Nah sebaliknya, bagi mereka yang menolak Dia, mengeraskan hati, dan tidak mau mengikuti jalan-jalannya, pasti akan dihukum. Karena keadilan Allah berlaku bagi semua orang saudara, tanpa pandang bulu, semuanya sama. Nah saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia tentu bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa yang mau bertobat dan mau berbalik mengikuti jalan dan kehendaknya. Maka mereka akan diampuni dan diselamatkan. Karena memang itulah tujuan Allah untuk datang ke dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal Yesus dengan benar dan sungguh-sungguh itu menjadi pengantar bagi kita dalam menunggu janji Tuhan Yesus tentang kedatangannya kembali. Siapa orang yang kita sambut akan terlihat dari cara kita menyambutnya, saudara. Demikian pula penantian kita kepada Tuhan Yesus. Siapa Yesus dalam hidup kita akan terlihat juga dari cara dan sikap kita menantikannya. Karena yang kita imani atau yang kita percaya adalah Tuhan yang benar, saudara. Dan yang kita lakukan adalah firman yang benar atau firman yang hidup. Dan yang kita harapkan adalah janji Tuhan yang benar atau janji yang pasti, saudara. Nah inilah dasar kita merayakan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita hidup itu dalam kasih karunia dan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu percaya akan kasih dan kebenaran Tuhan. Sehingga kita juga akan mengalami pertolongan demi pertolongan yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Mungkin jika saat ini kita menderita atau sedang menghadapi pergumulan yang besar, bukan berarti Tuhan lalai pada kita, saudara. Karena dalam firman Tuhan, dalam Roma 8 ayat yang ke-28, di sana firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan,
dari ayat ini kita diingatkan dan kita dikuatkan bahwa semua yang kita alami ada dalam rencananya. Karena Tuhan senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Saudara, karena itu hendaklah kita hidup untuk selalu mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun juga. Sebab Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam rencananya, untuk hidup dalam rancangannya. Kalau kita sudah ditebus oleh darahnya yang begitu mahal, maka tugas kita adalah kita mau mengabarkan keselamatan itu juga kepada orang lain. Supaya semua orang boleh memperoleh keselamatan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Sehingga bukan hanya kita memperoleh keselamatan itu, tapi ada banyak orang yang juga menerima keselamatan itu. Kalau Yohanes begitu bersemangat untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, saudara, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan, mari kita ambil bagian dengan hikmat, dengan kemampuan, dengan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari kita ambil bagian juga untuk bersaksi, supaya setiap orang memperoleh keselamatan itu. Tuhan kiranya menolong kita semua, dan Tuhan kiranya memampukan kita untuk menjadi pelaku akan setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menyelamatkan kami dan pakai hidup kami juga Tuhan untuk menjadi berkat, untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, agar mereka juga memperoleh keselamatan itu, dan kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami sepanjang hari ini, apapun yang menjadi kegiatan kami, aktivitas kami, Tuhan kiranya Engkau membela kami, Engkau melindungi kami, Engkau pelihara kami Tuhan. Sehingga kami bisa jalani sepanjang hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan keberkatan yang daripada Tuhan. Berkati setiap pekerjaan umat-umat-Mu, berkati mereka yang bekerja, yang sedang bersekolah, bahkan yang buka usaha, Tuhan kiranya akan bela senantiasa. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya boleh pulih dari segala wabah, supaya bisa bangkit lagi bangsa kami dari hal perekonomian. Terlebih kami bisa dengan leluasa juga untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati para pemimpin kami, biarlah Tuhan beri hikmat kemampuan, agar mereka mampu menjalankan setiap tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan dengan takut akan Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, beri kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Berkat Tuhan melimpah bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami. Kami menjalani hari ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.